Kehidupan sering kali terasa seperti teka-teki yang tak kunjung usai. Kita berusaha memahami keinginan hati, menghadapi ketakutan yang membayang, dan mencari keseimbangan di tengah arus ketidakpastian. Namun, di balik semua itu, ada satu pertanyaan mendasar yang perlu kita renungkan. Apakah kita benar-benar siap menerima apa yang layak kita dapatkan? Jawaban atas pertanyaan ini tidak hanya bergantung pada usaha dan kerja keras, tetapi juga pada seberapa dalam kita mengenal diri sendiri. Ketakutan, keyakinan, fokus, dan keseimbangan adalah energi yang saling berkelindan dalam menciptakan realitas hidup kita. Apa yang kita beri perhatian akan bertumbuh, dan apa yang kita percayai akan mewujud dalam bentuk pengalaman. Buku ini adalah perjalanan menuju pemahaman yang lebih dalam tentang diri dan kehidupan. Kita akan menggali ketakutan bukan sebagai musuh yang harus ditaklukkan, tetapi sebagai sinyal yang mengarahkan kita kembali ke keseimbangan. Kita akan memahami bagaimana energi yang kita pancarkan membentuk dunia di sekitar kita, bagaimana pola pikir dapat mengarahkan hidup kita, dan bagaimana kepercayaan dapat menjadi jembatan menuju kenyataan yang lebih selaras dengan esensi sejati kita. Melayakkan diri bukan hanya tentang mendapatkan sesuatu, tetapi tentang menjadi seseorang yang siap menerima. Kita tidak perlu berjuang melawan arus kehidupan, melainkan belajar untuk mengalir bersamanya dengan penuh kesadaran dan keyakinan. Dengan membuka hati dan pikiran, kita akan menemukan bahwa kehidupan telah lama menunggu kita untuk meraihnya, dengan tangan yang terbuka dan jiwa yang siap menerima. Bab 1. Memahami ketakutan, ilusi atau realitas. Ketakutan adalah emosi yang paling primitif dalam diri manusia, sebuah respons naluriah yang diwarisi dari nenek moyang kita untuk bertahan hidup. Dahulu, ketakutan melindungi mereka dari bahaya nyata, binatang buas, cuaca ekstrim, atau kelangkaan makanan. Namun, di era modern ini, ketakutan telah mengambil bentuk yang lebih halus, menyusup ke dalam pikiran kita dalam wujud kekhawatiran, keraguan, dan kecemasan yang tak berujung. Kita tidak lagi berlari dari harimau di hutan, tetapi dari ketakutan akan kegagalan, penolakan, dan ketidakpastian masa depan. Tapi, seberapa nyata ketakutan itu? Apakah ia benar-benar bagian dari realitas, atau sekadar ilusi yang diciptakan oleh pikiran kita sendiri? Ketakutan memiliki satu ciri khas, ia tumbuh dalam kegelapan. Semakin kita mengabaikannya, semakin besar dan kuat ia terasa. Ketakutan jarang berasal dari kejadian nyata yang sedang terjadi di hadapan kita, melainkan dari kemungkinan yang kita bayangkan di dalam kepala. Kita takut gagal sebelum mencoba, takut kehilangan sebelum memiliki, takut disakiti sebelum benar-benar terluka. Inilah mengapa ketakutan seringkali lebih merupakan ilusi daripada realitas. Ia ada bukan karena sesuatu yang nyata telah terjadi, tetapi karena kita membiarkan pikiran kita mengembara ke arah skenario yang belum tentu terjadi. Pikiran kita menciptakan 1000 kemungkinan buruk, dan tubuh kita meresponsnya seolah-olah semuanya benar-benar nyata. Kita berkeringat, jantung berdebar, dan napas tersengal hanya karena membayangkan sesuatu yang bahkan belum terjadi. Segala sesuatu di alam semesta ini bergetar pada frekuensinya masing-masing, termasuk pikiran dan emosi kita. Ketika kita berada dalam keadaan cinta, syukur, atau kebahagiaan, kita selaras dengan frekuensi kehidupan yang lebih tinggi, sebuah getaran yang sejalan dengan esensi spiritual kita. Sebaliknya, ketakutan beroperasi pada frekuensi yang rendah, menarik kita menjauh dari keseimbangan, membuat kita merasa terputus dari aliran kehidupan yang sebenarnya. Ketakutan menciptakan jarak antara kita dan diri sejati kita. Ia membuat kita merasa terisolasi, kecil, dan tidak berdaya. Padahal, kita selalu terhubung dengan sumber kehidupan yang penuh kasih dan kelimpahan. Namun, ketika ketakutan mendominasi, kita kehilangan kepekaan terhadap suara batin kita sendiri. Kita tidak lagi mendengar intuisi yang membimbing, tidak lagi merasakan kepercayaan yang menguatkan, dan tidak lagi melihat kemungkinan yang terbuka di hadapan kita. Bayangkan Anda berdiri di persimpangan jalan. Di satu sisi, ada jalan yang dipenuhi dengan ketakutan, kekhawatiran, dan ragu-ragu. Di sisi lain, ada jalan yang dihiasi dengan kepercayaan, ketenangan, dan keberanian. Kehidupan selalu memberi kita pilihan, dan setiap pengalaman yang kita hadapi membawa dua sisi ini.
Ketika menghadapi situasi yang sulit, kita bisa memilih untuk melihatnya sebagai ancaman atau sebagai peluang untuk tumbuh. Kita bisa membiarkan ketakutan menelan kita, atau kita bisa menggunakannya sebagai alat untuk lebih memahami diri sendiri. Orang yang memahami ketakutannya tidak lagi menjadi budak bagi emosi itu. Mereka menggunakannya sebagai cermin untuk melihat lebih dalam ke dalam diri. Apa yang sebenarnya saya takutkan? Dari mana ketakutan ini berasal? Apakah ia benar-benar nyata atau hanya bayangan yang saya ciptakan sendiri? Dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan ini, kita mulai membongkar ilusi yang selama ini menutupi kebenaran. Ketakutan mungkin muncul secara spontan, tetapi kita selalu memiliki kendali atas bagaimana kita meresponsnya. Rahasianya adalah dalam fokus. Apa yang kita fokuskan akan berkembang dalam hidup kita. Jika kita terus memikirkan hal-hal yang menakutkan, kita akan terus merasa takut. Tetapi jika kita mengalihkan fokus pada kepercayaan dan kemungkinan, ketakutan akan kehilangan cengkramannya atas kita. Salah satu cara paling efektif untuk mengalihkan fokus adalah dengan membawa kesadaran penuh ke momen saat ini. Ketakutan seringkali berakar pada masa lalu atau masa depan. Trauma yang belum sembuh atau kecemasan akan sesuatu yang belum terjadi. Namun, saat kita benar-benar hadir di sini dan saat ini, kita akan menyadari bahwa tidak ada ancaman nyata yang sedang terjadi. Kita masih bernapas, kita masih hidup, dan kita masih memiliki kendali atas apa yang akan kita lakukan selanjutnya. Selain itu, mempercayai bahwa kehidupan selalu bekerja untuk kebaikan kita dapat menjadi perisai yang kuat melawan ketakutan. Kepercayaan bukan berarti mengabaikan tantangan, tetapi memilih untuk melihatnya dengan perspektif yang lebih luas. Segala sesuatu terjadi bukan untuk menghancurkan kita, tetapi untuk membentuk kita menjadi versi terbaik dari diri kita sendiri. Ketakutan hanyalah bayangan yang terlihat besar saat kita menghindarinya. Namun, ketika kita berani menghadapinya dengan kesadaran dan keberanian, kita akan menyadari bahwa ia tidak sekuat yang kita kira. Hidup selalu memberi kita pilihan. Apakah kita ingin tenggelam dalam ketakutan, atau kita ingin melangkah maju dengan kepercayaan? Setiap kali ketakutan muncul, tanyakan pada diri sendiri. Apakah ini realitas atau sekadar ilusi? Apakah saya ingin membiarkan ketakutan ini mendikte hidup saya, atau saya memilih untuk percaya? Jawaban atas pertanyaan-pertanyaan ini akan menentukan arah perjalanan hidup kita. Bab 2. Energi yang kita berikan akan kembali kepada kita. Setiap pikiran yang kita miliki, setiap emosi yang kita rasakan, dan setiap keyakinan yang kita pegang adalah seperti sinyal yang kita pancarkan ke alam semesta. Layaknya magnet, kita menarik ke dalam hidup kita pengalaman yang selaras dengan energi yang kita berikan. Inilah esensi dari hukum tarik-menarik, sebuah prinsip alam yang bekerja secara halus, namun pasti dalam membentuk realitas kita. Seringkali, kita berpikir bahwa kehidupan terjadi kepada kita, seolah-olah kita adalah korban dari keadaan. Namun, jika kita memperhatikan lebih dalam, kita akan menyadari bahwa kehidupan tidak pernah berjalan secara acak. Setiap pengalaman yang kita alami adalah refleksi dari energi yang kita kirimkan. Jika kita memancarkan rasa syukur, kita akan menarik lebih banyak alasan untuk bersyukur. Jika kita terus-menerus memelihara ketakutan dan kecemasan, kita akan menemukan lebih banyak hal yang membuat kita takut. Tapi bagaimana hukum ini benar-benar bekerja? Dan mengapa kita sering merasa terjebak dalam pola yang sama berulang kali? Hukum tarik-menarik bukan sekadar konsep motivasi atau kepercayaan spiritual semata, tetapi prinsip universal yang mengatur keseimbangan energi di dunia ini. Segala sesuatu di alam semesta bergetar pada frekuensinya masing-masing, termasuk pikiran dan perasaan kita. Bayangkan kehidupan seperti cermin raksasa. Ia tidak memberikan kepada kita apa yang kita inginkan, tetapi mencerminkan siapa kita. Jika kita merasa tidak cukup baik, kehidupan akan terus memperlihatkan situasi yang mengonfirmasi keyakinan tersebut. Jika kita percaya bahwa dunia penuh dengan peluang dan kelimpahan, kita akan mendapati pintu-pintu terbuka dengan sendirinya. Hukum ini bekerja dengan 3 langkah utama. 1. Kita memancarkan energi melalui pikiran, perasaan, dan keyakinan kita. 2. Semesta merespons energi tersebut. Dengan menarik keadaan,
orang, dan pengalaman yang memiliki frekuensi yang sama. 3. Kita menerima hasilnya. Dalam bentuk realitas yang kita alami sehari-hari. Jika kita ingin mengubah hidup kita, langkah pertama adalah menyadari energi yang kita berikan. Apakah kita lebih sering berfokus pada kekurangan atau kelimpahan? Apakah kita membiarkan diri kita tenggelam dalam ketakutan atau memilih untuk mempercayai bahwa segala sesuatu akan berjalan sebagaimana mestinya? Mungkin Anda pernah bertanya-tanya, mengapa sulit bagi seseorang untuk keluar dari lingkaran hidup yang sama? Mengapa seseorang yang selalu merasa kurang beruntung terus-menerus mengalami kejadian yang memperkuat keyakinan tersebut? Jawabannya ada pada momentum energi yang telah terbentuk dalam dirinya. Pikiran dan emosi kita bekerja seperti bola salju yang menggelinding. Semakin lama kita berpikir dan merasa dalam pola tertentu, semakin besar kekuatan yang dimilikinya. Itulah sebabnya seseorang yang terbiasa merasa tidak berdaya akan terus mengalami situasi yang membuatnya merasa demikian. Tanpa disadari, kita seringkali memelihara vibrasi tertentu hanya karena kita sudah terbiasa dengannya. Untuk mengubah vibrasi ini, kita harus mulai mengganti kebiasaan berpikir dan merasakan. Kita tidak bisa berharap hidup berubah jika kita masih memelihara pikiran yang sama seperti sebelumnya. Kita harus berani mengguncang kebiasaan lama dan secara sadar memilih untuk merasakan dan memikirkan hal-hal yang lebih selaras dengan kehidupan yang kita inginkan. Banyak orang berpikir bahwa hukum tarik-menarik hanya tentang memikirkan apa yang kita inginkan, tetapi ada komponen yang jauh lebih dalam dari itu. Fokus dan kepasrahan adalah dua elemen penting yang sering diabaikan. Fokus adalah kekuatan dari perhatian kita. Apa yang kita beri perhatian akan berkembang. Jika kita ingin menarik hal-hal baik ke dalam hidup kita, kita harus berani memilih fokus kita dengan sadar. Bukannya memikirkan kegagalan, kita memilih untuk membayangkan kesuksesan. Bukannya meratap pada kehilangan, kita memilih untuk bersyukur atas apa yang masih kita miliki. Namun fokus saja tidak cukup. Ada saatnya kita harus melepaskan dan percaya. Kepasrahan bukan berarti menyerah, tetapi berarti kita berhenti memaksa dan mulai mempercayai bahwa alam semesta tahu cara terbaik untuk mewujudkan keinginan kita. Banyak orang menghalangi keinginan mereka sendiri karena terlalu cemas tentang bagaimana dan kapan keinginan itu akan terwujud. Mereka tidak membiarkan kehidupan mengalir, melainkan terus-menerus mengontrol dan mempertanyakan segalanya. Energi yang kita pancarkan haruslah kombinasi dari kejelasan keinginan, keyakinan, dan kepercayaan. Keinginan tanpa kepercayaan hanya akan menciptakan ketegangan dan ketakutan. Tetapi keinginan yang didukung dengan kepercayaan akan mengundang kehidupan untuk mengantarkan apa yang benar-benar selaras dengan kita. Seringkali, semesta berbicara kepada kita dalam bentuk yang tidak kita duga. Mungkin melalui intuisi yang tiba-tiba muncul, mungkin melalui pertemuan dengan seseorang, atau mungkin melalui serangkaian kejadian yang terasa terlalu kebetulan untuk dianggap sekadar kebetulan. Namun, banyak dari kita yang terlalu sibuk dengan pikiran dan kekhawatiran, sehingga kita tidak mampu mendengar bisikan ini. Kita bertanya kepada semesta, tetapi kita tidak pernah benar-benar mendengarkan jawabannya. Untuk bisa menangkap tanda-tanda ini, kita perlu menciptakan ruang dalam diri kita melalui keheningan, refleksi, dan kesadaran. Dalam ketenangan, kita bisa lebih mudah mengenali apa yang terasa selaras dan apa yang tidak. Kita bisa merasakan apakah kita berada di jalur yang benar atau perlu menyesuaikan arah. Tanda-tanda dari semesta seringkali datang dalam bentuk kecil. Sebuah ide yang tiba-tiba muncul. Sebuah perasaan damai ketika kita mengambil keputusan tertentu. Atau mungkin sebuah kebetulan yang terasa seperti konfirmasi. Jika kita cukup peka, kita akan menyadari bahwa hidup selalu berbicara kepada kita. Kita hanya perlu belajar mendengarkannya. Kita bukan korban dari keadaan. Kita adalah pencipta dari realitas yang kita alami. Hukum tarik-menarik bukanlah sihir, melainkan prinsip yang bekerja dengan konsistensi energi yang kita pancarkan setiap hari. Jika kita ingin hidup yang lebih baik, kita harus mulai dengan menjadi lebih baik dalam cara kita berpikir, merasa, dan berfokus. Kita harus berani melepaskan vibrasi lama yang tidak lagi melayani kita dan memilih untuk memasuki frekuensi yang lebih tinggi, frekuensi kepercayaan, syukur, dan keseimbangan.
setiap hari, setiap saat, kita diberi pilihan. Apakah kita akan menjadi magnet bagi hal-hal yang kita inginkan, atau tanpa sadar terus menarik hal-hal yang tidak kita inginkan? Jawabannya ada dalam energi yang kita pilih untuk pancarkan. Hidup adalah cerminan diri kita. Apa yang kita berikan, itulah yang akan kita terima kembali. Bab 3. Ketakutan dan koneksi dengan diri sejati. Ketakutan adalah suara yang berbisik di dalam diri kita, menggema di ruang-ruang kosong yang belum kita isi dengan kesadaran. Ia tidak pernah hadir tanpa sebab, tidak pernah datang tanpa pesan. Namun, seringkali kita menganggapnya sebagai musuh, sesuatu yang harus ditolak, dilawan, atau dihindari. Kita lupa bahwa di balik setiap ketakutan tersembunyi sebuah kunci. Kunci untuk memahami diri kita lebih dalam, untuk menemukan bagian dari jiwa kita yang mungkin telah lama terabaikan. Dalam pencarian kita menuju keseimbangan dan ketenangan, kita seringkali dihadapkan pada pertanyaan, apakah ketakutan itu nyata, ataukah hanya ilusi? Jika kita menggali lebih dalam, kita akan menyadari bahwa ketakutan tidak dapat berdampingan dengan keselarasan. Seperti cahaya dan bayangan, salah satunya akan selalu menghilang ketika yang lain hadir. Lalu, bagaimana kita bisa memahami ketakutan dengan cara yang lebih bermakna? Bagaimana kita bisa menggunakannya bukan sebagai hambatan, melainkan sebagai penunjuk jalan menuju koneksi yang lebih kuat dengan diri sejati kita? Bayangkan diri kita sebagai instrumen musik yang bergetar dalam frekuensi tertentu. Ketika kita selaras dengan diri sejati kita, dengan esensi terdalam dari keberadaan kita, kita bergetar dalam harmoni yang indah. Namun, ketika kita dipenuhi oleh ketakutan, frekuensi itu menjadi kacau, bergetar tidak menentu, dan akhirnya menciptakan disonansi dalam kehidupan kita. Ketakutan tidak bisa berdampingan dengan keselarasan karena ia berakar pada pemisahan. Pemisahan dari kepercayaan, dari cinta, dari keberlimpahan, dan dari ketenangan. Ia tumbuh di dalam diri ketika kita merasa terputus dari sumber kehidupan, ketika kita lupa bahwa kita selalu didukung, bahwa kita selalu cukup, bahwa kita tidak pernah benar-benar sendiri. Keselarasan sejati adalah kondisi di mana kita benar-benar hadir dalam momen ini, tanpa cemas tentang masa depan atau terikat pada masa lalu. Saat kita benar-benar selaras, tidak ada ruang bagi ketakutan untuk bersembunyi, karena kita merasakan bahwa semua yang terjadi adalah bagian dari perjalanan yang lebih besar. Namun, jika ketakutan tetap muncul dalam diri kita, itu bukan tanda kelemahan. Justru, itu adalah pesan. Sebuah panggilan untuk kembali ke dalam, untuk mendengarkan apa yang belum kita selesaikan, untuk menyadari di mana kita telah kehilangan keseimbangan. Ketakutan tidak datang dari luar. Ia berasal dari dalam, dari bagian diri kita yang merasa terpecah antara dua realitas, antara kepercayaan dan keraguan, antara cinta dan ketidakpastian, antara harapan dan bayangan ketakutan itu sendiri. Kita merasa takut ketika ada ketidaksesuaian antara siapa kita sebenarnya dan siapa kita pikir seharusnya kita menjadi. Ketika kita menolak diri kita yang sebenarnya, ketika kita mencoba memenuhi ekspektasi yang bukan milik kita, ketika kita hidup berdasarkan ketakutan akan penolakan atau kegagalan, itulah saat energi kita menjadi terpecah. Ketakutan adalah tanda bahwa ada sesuatu dalam diri kita yang perlu disatukan kembali. Ia mengajarkan kita untuk bertanya, di bagian mana dari hidup saya yang saya abaikan? Di mana saya belum berani menerima diri saya sepenuhnya? Apa yang sebenarnya ingin dikatakan oleh ketakutan ini kepada saya? Ketika kita berhenti melihat ketakutan sebagai musuh dan mulai melihatnya sebagai petunjuk, kita membuka pintu untuk penyembuhan yang lebih dalam. Kita mulai memahami bahwa ketakutan bukanlah penghalang, melainkan pintu gerbang menuju versi diri kita yang lebih utuh dan lebih selaras. Ketika kita merasa tersesat, ada satu kebenaran yang harus selalu kita ingat. Kita tidak pernah benar-benar terpisah dari sumber kehidupan. Koneksi itu selalu ada, seperti matahari yang selalu bersinar di balik awan, seperti aliran sungai yang tetap mengalir meskipun tertutup es di permukaannya. Namun, agar kita bisa merasakan kembali hubungan ini, kita harus membuka hati kita untuk menerimanya. Ada beberapa cara yang bisa kita lakukan untuk memperkuat koneksi ini. 1. Melatih keheningan dan kesadaran. Dunia modern penuh dengan kebisingan yang mengalihkan perhatian kita dari suara batin kita sendiri.
Untuk kembali terhubung dengan diri sejati, kita perlu meluangkan waktu untuk diam, untuk mendengarkan, untuk merasakan, untuk menyadari keberadaan kita di saat ini tanpa gangguan. 2. Mengikuti intuisi, bukan ketakutan. Intuisi selalu berbicara dengan suara yang tenang, penuh kepastian, tanpa paksaan. Ketakutan, sebaliknya, berbicara dengan suara yang panik dan mendesak. Ketika kita belajar mengenali perbedaannya, kita akan tahu kapan harus mengikuti suara hati kita dan kapan kita hanya sedang bereaksi terhadap ketakutan yang tidak nyata. 3. Melepaskan kontrol dan mempercayai aliran kehidupan. Salah satu alasan terbesar kita terputus dari sumber kehidupan adalah karena kita terlalu sibuk mencoba mengontrol segalanya. Ketika kita belajar melepaskan, ketika kita percaya bahwa kehidupan ini berjalan dengan ritme yang sempurna, kita akan merasakan bahwa kita selalu didukung, selalu cukup, dan selalu berada di tempat yang seharusnya. 4. Menghargai keberadaan kita di sini dan sekarang. Banyak ketakutan muncul dari kecemasan tentang masa depan atau penyesalan tentang masa lalu. Namun, koneksi sejati dengan diri kita hanya bisa ditemukan dalam momen ini. Ketika kita belajar untuk benar-benar hadir, kita menyadari bahwa tidak ada yang perlu ditakuti, hanya ada pengalaman yang perlu dijalani dengan penuh kesadaran. Ketakutan tidak akan pernah hilang sepenuhnya karena ia adalah bagian dari pengalaman manusia. Namun, cara kita merespons ketakutan bisa berubah. Alih-alih melihatnya sebagai penghalang, kita bisa menggunakannya sebagai petunjuk, sebagai sinyal bahwa ada sesuatu dalam diri kita yang perlu diperhatikan dan diselaraskan kembali. Ketika ketakutan muncul, kita bisa bertanya kepada diri sendiri, apa yang sebenarnya saya takutkan? Apakah ketakutan ini berasal dari kebenaran, atau hanya ilusi yang diciptakan oleh pikiran saya? Bagaimana saya bisa mengubah perspektif saya untuk melihat ketakutan ini sebagai peluang untuk tumbuh? Ketakutan hanyalah bayangan yang muncul ketika kita menjauh dari cahaya diri sejati kita. Dan semakin kita berani mendekatkan diri pada kesadaran, semakin terang cahaya itu bersinar, hingga akhirnya ketakutan kehilangan bentuknya dan menghilang dengan sendirinya. Pada akhirnya, perjalanan kita bukanlah tentang menghilangkan ketakutan, tetapi tentang memahami dan menggunakannya sebagai alat untuk membawa kita kembali ke keseimbangan, ke kepercayaan, dan ke harmoni yang telah ada dalam diri kita sejak awal. Bab 4. Menghancurkan momentum ketakutan. Ketakutan tidak selalu datang dalam satu ledakan besar. Ia lebih sering menyusup perlahan, seperti bayangan yang merayap saat senja, hampir tak terlihat hingga tiba-tiba menyelimuti seluruh keberadaan kita. Ketakutan memiliki momentum, dan seperti bola salju yang menggelinding menuruni bukit, ia akan semakin membesar jika tidak dihentikan sejak dini. Namun, momentum ini tidak terjadi begitu saja. Ia lahir dari pola pikir yang terbentuk melalui kebiasaan berpikir kita. Setiap kali kita mengizinkan ketakutan menguasai pikiran kita, kita memperkuat jalur yang sama dalam otak, membangun lintasan yang semakin mudah untuk ditempuh. Jika kita tidak sadar, kita bisa terperangkap dalam pusaran ketakutan yang terus berputar, menjauhkan kita dari ketenangan dan kepercayaan diri. Maka, tantangan kita bukanlah sekadar menghindari ketakutan, melainkan menghancurkan momentumnya sebelum ia mengambil alih. Bagaimana kita melakukannya? Dengan memahami bagaimana ia bekerja, mengenali saat ia mulai menguasai kita, dan mengambil langkah konkret untuk melepaskan diri dari cengkeramannya. Pikiran kita adalah mesin yang luar biasa. Ia tidak hanya memproses informasi, tetapi juga menciptakan pola berdasarkan kebiasaan. Jika kita terbiasa merespons situasi dengan rasa takut, kita sedang melatih otak kita untuk menjadikan ketakutan sebagai reaksi utama. Momentum ketakutan terjadi karena otak bekerja seperti sungai. Ia mengalir ke jalur yang paling sering dilewati. Semakin sering kita mengulang pemikiran negatif, semakin kuat jalur itu terbentuk, dan semakin mudah bagi pikiran kita untuk kembali ke sana setiap kali kita menghadapi tantangan. Misalnya, jika kita sering berpikir, saya tidak cukup baik, maka setiap kali kita menghadapi situasi baru, pikiran ini akan muncul secara otomatis. Seiring waktu, pikiran ini tidak hanya menjadi kebiasaan, tetapi juga menciptakan realitas kita. Kita mulai melihat dunia melalui lensa ketakutan,
dan segala sesuatu tampak lebih mengancam daripada yang sebenarnya. Namun, ada kabar baik. Kebiasaan berpikir bisa diubah. Sama seperti kita bisa melatih pikiran untuk merasa takut, kita juga bisa melatihnya untuk merasa tenang, percaya, dan kuat. Langkah pertama adalah menyadari kapan momentum ketakutan mulai terbentuk. Ketakutan tidak selalu muncul dalam bentuk kepanikan yang jelas. Terkadang, ia datang sebagai perasaan gelisah yang samar, pikiran yang terus-menerus mengkhawatirkan masa depan, atau bahkan sebagai kebiasaan menunda-nunda sesuatu karena kita takut akan hasilnya. Berikut beberapa tanda bahwa momentum ketakutan mulai terbentuk. 1. Pikiran berulang dan tidak produktif. Jika kita terus-menerus memikirkan hal yang sama tanpa menemukan solusi, itu adalah tanda bahwa kita sedang terjebak dalam siklus ketakutan. 2. Sensasi fisik yang tidak nyaman. Ketakutan sering muncul dalam bentuk ketegangan di tubuh, napas yang pendek, dada yang terasa sesak, atau perasaan berat di kepala. 3. Kehilangan fokus dan energi. Ketika ketakutan mengambil alih, kita merasa sulit untuk fokus pada hal-hal yang benar-benar penting. Energi kita terkuras hanya untuk menghadapi ketakutan itu sendiri. 4. Menghindari atau menunda tindakan. Jika kita terus menunda sesuatu yang kita tahu harus dilakukan, bisa jadi ketakutan diam-diam sedang mengontrol kita dari balik layar. Menyadari tanda-tanda ini adalah langkah awal untuk menghancurkan momentumnya. Setelah kita menyadarinya, kita bisa mulai melepaskan diri dari pola pikir negatif yang mendukung ketakutan tersebut. Menghancurkan momentum ketakutan bukanlah tentang mengusir ketakutan dengan paksa, melainkan menggantikannya dengan sesuatu yang lebih kuat, kesadaran, kepercayaan, dan ketenangan. Berikut adalah langkah-langkah yang bisa kita ambil. 1. Berhenti dan sadari. Setiap kali kita mulai merasakan ketakutan, berhentilah sejenak. Tarik napas dalam-dalam dan tanyakan pada diri sendiri, apakah ini benar-benar nyata atau hanya ilusi yang diciptakan oleh pikiran saya? 2. Ubah narasi di dalam pikiran. Pikiran negatif seringkali muncul dalam bentuk kalimat yang kita katakan kepada diri sendiri. Jika kita terus-menerus mengatakan, "Saya tidak bisa," coba ubah menjadi, "Saya sedang belajar dan berkembang." 3. Fokus pada tindakan kecil yang bisa dilakukan. Momentum ketakutan seringkali membuat kita merasa lumpuh. Cara terbaik untuk menghancurkannya adalah dengan mengambil langkah kecil yang konkret. Apapun yang bisa menggerakkan kita maju, sekecil apapun itu. 4. Lepaskan kontrol dan percayalah. Seringkali, ketakutan muncul karena kita ingin mengendalikan segala sesuatu. Padahal, hidup tidak selalu bisa diprediksi. Latih diri untuk mempercayai bahwa apapun yang terjadi, kita akan selalu mampu menghadapinya. 5. Gunakan meditasi atau teknik pernapasan. Pikiran dan tubuh kita terhubung erat. Saat kita merasa takut, pernapasan kita menjadi pendek dan tegang. Dengan memperlambat pernapasan dan memasuki keadaan yang lebih tenang, kita bisa mengalihkan momentum ketakutan ke arah yang lebih damai. Ketika kita berhasil menghancurkan momentum ketakutan, langkah selanjutnya adalah membangun momentum yang baru, momentum yang lebih selaras dengan diri sejati kita. Berikut cara membangun pola pikir yang lebih mendukung pertumbuhan. 1. Pilih pikiran dengan sadar. Yang akan tumbuh, mulailah memilih pikiran yang memberdayakan. Saya cukup, saya didukung, saya mampu melewati ini. 2. Fokus pada hal yang bisa kita kendalikan. Daripada membuang energi untuk hal-hal di luar kendali kita, fokuslah pada tindakan kecil yang bisa kita lakukan saat ini. 3. Bersyukur untuk sekarang. Rasa syukur adalah penawar alami bagi ketakutan. Saat kita menghargai apa yang kita miliki saat ini, kita melemahkan cengkeraman ketakutan terhadap diri kita. 4. Kelilingi diri dengan energi positif. Orang-orang, lingkungan, dan informasi yang kita serap setiap hari memengaruhi pola pikir kita. Pilihlah hal-hal yang mendukung pertumbuhan dan keseimbangan kita. Pada akhirnya, ketakutan hanya memiliki kekuatan jika kita memberinya ruang. Namun,
Saat kita mulai menggantikannya dengan kesadaran dan kepercayaan, momentumnya melemah, dan kita mulai bergerak menuju kehidupan yang lebih bebas, lebih tenang, dan lebih bermakna. Jadi, kapanpun kita merasa ketakutan mulai menguasai, ingatlah, kita memiliki pilihan. Kita bisa membiarkan momentum ketakutan terus berlanjut, atau kita bisa menghancurkannya dan menciptakan momentum yang baru, momentum keberanian, ketenangan, dan pertumbuhan. Bab 5. Mengarahkan fokus, kunci untuk mengatasi ketakutan. Pikiran kita seperti lensa kamera. Apa yang kita fokuskan akan menjadi lebih jelas, lebih nyata, dan lebih kuat dalam kehidupan kita. Jika kita memilih untuk terus-menerus memperbesar rasa takut, kekhawatiran, dan ketidakpastian, maka hal-hal itulah yang akan mendominasi pengalaman kita. Sebaliknya, jika kita melatih diri untuk mengarahkan fokus pada ketenangan, kepercayaan, dan kemungkinan-kemungkinan baik, maka realitas kita pun akan mulai mencerminkan hal-hal tersebut. Ketakutan bukan hanya tentang apa yang kita rasakan, tetapi juga tentang kemana kita mengarahkan perhatian kita. Saat kita membiarkan diri tenggelam dalam kecemasan, kita sedang memberi bahan bakar pada ketakutan itu sendiri. Namun, jika kita sadar bahwa kita memiliki kendali atas fokus kita, maka kita juga memiliki kendali atas bagaimana kita mengalami hidup ini. Kehidupan selalu memberi kita pilihan. Kita bisa memilih untuk berdiam dalam bayang-bayang ketakutan, atau kita bisa memilih untuk mengarahkan fokus kita ke arah cahaya. Pernahkah kita mengalami hari di mana segala sesuatu terasa berjalan buruk? Kita bangun terlambat, terburu-buru ke tempat kerja, lupa membawa sesuatu yang penting, lalu sepanjang hari terasa seperti rangkaian kemalangan yang tidak berujung. Semakin kita frustrasi, semakin banyak hal yang tampak berjalan tidak sesuai harapan. Sebaliknya, ada hari-hari di mana kita merasa begitu ringan dan bersemangat. Orang-orang terasa lebih ramah, kesempatan tampak muncul dari berbagai arah, dan semuanya terasa mengalir dengan mudah. Apa yang membedakan kedua pengalaman ini? Jawabannya ada pada fokus kita. Ketika kita fokus pada hal-hal yang membuat kita cemas atau marah, kita mengundang lebih banyak situasi yang memperkuat emosi tersebut. Pikiran kita bekerja seperti magnet, menarik pengalaman yang sesuai dengan frekuensi yang kita pancarkan. Sebaliknya, ketika kita memilih untuk mengarahkan perhatian pada hal-hal yang membuat kita tenang, bersyukur, dan optimis, kita menciptakan lebih banyak pengalaman yang mendukung kesejahteraan kita. Menyadari bagaimana perhatian kita membentuk realitas adalah langkah awal untuk keluar dari lingkaran ketakutan. Kita tidak harus menjadi korban keadaan. Kita bisa mengarahkan hidup kita dengan memilih kemana kita ingin memusatkan fokus kita. Hukum tarik-menarik bekerja berdasarkan prinsip sederhana. Energi yang kita berikan ke dunia adalah energi yang akan kembali kepada kita. Jika kita terus-menerus memikirkan hal-hal yang menakutkan dan mengkhawatirkan, kita akan menemukan lebih banyak alasan untuk merasa takut. Sebaliknya, jika kita fokus pada hal-hal yang membawa kedamaian dan kepercayaan, hidup kita akan mencerminkan energi tersebut. Namun, ini bukan tentang berpura-pura bahagia atau menekan ketakutan yang ada. Ini tentang memilih di mana kita ingin menaruh energi kita. Bagaimana kita bisa menggunakan hukum tarik-menarik untuk mengarahkan fokus? Berikut caranya. 1. Sadari di mana fokus kita saat ini. Apakah kita lebih banyak menghabiskan waktu memikirkan kekhawatiran atau harapan? Apakah kita sering memikirkan apa yang tidak kita inginkan, atau justru membayangkan apa yang kita inginkan? 2. Gantilah fokus negatif dengan sesuatu yang lebih selaras. Jika kita mendapati diri terus-menerus memikirkan ketakutan, ubahlah dengan bertanya, apa kemungkinan terbaik yang bisa terjadi? Atau, apa hal baik yang bisa saya pelajari dari ini? 3. Gunakan afirmasi yang memperkuat fokus positif. Kata-kata yang kita ucapkan berulang kali akan membentuk pola pikir kita. Alih-alih berkata, saya takut gagal, ucapkan, saya memiliki semua yang saya butuhkan untuk berhasil. 4. Latih rasa syukur setiap hari. Rasa syukur adalah cara paling ampuh untuk mengalihkan fokus dari ketakutan ke ketenangan. Saat kita menghargai apa yang kita miliki, kita menempatkan diri dalam frekuensi yang lebih tinggi.
Hukum tarik-menarik bukan sekadar konsep abstrak. Ini adalah cara hidup yang bisa kita latih setiap hari. Dengan mengarahkan fokus kita dengan sengaja, kita bisa menciptakan realitas yang lebih sejalan dengan apa yang benar-benar kita inginkan. Semesta selalu berkomunikasi dengan kita, memberi petunjuk, jawaban, dan dorongan ke arah yang lebih baik. Namun, seringkali kita terlalu sibuk dengan ketakutan kita, sehingga kita tidak menyadari tanda-tanda yang diberikan. Tanda-tanda ini bisa muncul dalam berbagai bentuk. Sebuah kebetulan yang terasa terlalu sempurna untuk dianggap sekadar kebetulan, perasaan kuat dalam hati yang memberitahu kita sesuatu, atau pesan yang muncul berulang kali dalam hidup kita. Berikut cara agar kita bisa lebih sadar terhadap komunikasi dari semesta. 1. Perhatikan pola yang berulang. Jika kita terus-menerus melihat angka tertentu, mendengar lagu dengan lirik yang bermakna, atau bertemu dengan orang yang membawa pesan yang sama, mungkin itu adalah sinyal dari semesta. 2. Dengarkan intuisi kita. Terkadang, tanpa alasan yang jelas, kita merasa bahwa kita harus melakukan sesuatu atau menghindari sesuatu. Intuisi adalah bentuk komunikasi halus yang seringkali memberi kita jawaban sebelum kita memahaminya secara logis. 3. Berlatih keheningan. Meditasi atau sekadar menghabiskan waktu dalam keheningan membantu kita lebih peka terhadap petunjuk yang mungkin kita abaikan dalam hiruk-pikuk pikiran sehari-hari. Semesta tidak pernah diam. Ia selalu berbicara kepada kita melalui perasaan, kejadian, dan bisikan halus dalam hati. Saat kita mulai mengarahkan fokus kita ke dalam, kita akan lebih mudah menangkap pesan-pesan ini. Intuisi adalah panduan internal kita, suaranya lembut, tetapi sangat kuat. Ini adalah bagian dari diri kita yang mengetahui apa yang terbaik bagi kita, bahkan sebelum kita menyadarinya secara rasional. Namun, intuisi hanya bisa terdengar jika kita memberi ruang bagi keheningan dan kesadaran. Berikut cara untuk mengembangkan kepekaan terhadap intuisi. 1. Latih mendengarkan perasaan pertama. Saat kita dihadapkan pada keputusan, perhatikan respons pertama yang muncul dalam hati sebelum logika mulai mengambil alih. 2. Bedakan antara intuisi dan ketakutan. Intuisi datang dengan ketenangan, sementara ketakutan datang dengan tekanan dan kegelisahan. 3. Berlatih percaya pada intuisi. Semakin sering kita mengikuti intuisi, semakin kuat dan jelas sinyalnya akan terasa. Pada akhirnya, fokus adalah kekuatan kita. Kita bisa memilih untuk menaruh perhatian pada hal-hal yang menguatkan kita, atau membiarkan diri terseret oleh ketakutan yang menghambat kita. Semakin kita melatih fokus kita ke arah yang lebih positif, semakin kita akan melihat perubahan nyata dalam cara kita mengalami hidup ini. Jadi, tanyakan pada diri sendiri, kemana saya ingin mengarahkan fokus saya hari ini? Apakah saya akan memilih ketakutan, atau saya akan memilih kepercayaan, kejelasan, dan ketenangan? Pilihan selalu ada di tangan kita. Bab 6. Menciptakan kebiasaan berpikir yang selaras dengan diri sejati. Kehidupan kita adalah hasil dari pikiran yang kita pelihara setiap hari. Seperti sungai yang membentuk aliran melalui bebatuan selama bertahun-tahun, pikiran kita juga membentuk jalur yang menjadi kebiasaan mental. Jika selama ini kita terbiasa berpikir dengan ketakutan, kecemasan, dan keraguan, maka itulah pola yang akan terus mengulang dalam hidup kita. Tetapi, jika kita mulai menciptakan kebiasaan berpikir yang lebih selaras dengan kedamaian, keberlimpahan, dan keyakinan, maka hidup kita pun akan mulai berubah. Diri sejati kita bukanlah ketakutan. Ia adalah ekspresi tertinggi dari kesadaran, cinta, dan kepercayaan kepada kehidupan. Maka, tugas kita adalah melatih pikiran kita agar kembali selaras dengan esensi tersebut. Ini bukan perjalanan instan, tetapi proses yang memerlukan kesadaran dan ketekunan. Ketakutan seringkali terasa seperti bagian dari identitas kita. Kita mungkin berkata, saya memang orang yang gampang cemas, atau saya memang selalu takut gagal. Namun, yang sebenarnya terjadi bukanlah bahwa kita terlahir dengan ketakutan, melainkan kita telah melatih pikiran kita untuk terus kembali ke pola tersebut. Ketakutan hanyalah hasil dari kebiasaan berpikir yang telah terprogram dalam diri kita. Dan kabar baiknya, kebiasaan ini bisa diubah.
Sama seperti seseorang yang terbiasa berbicara dalam bahasa tertentu, kita juga telah membiasakan diri untuk berpikir dengan cara tertentu. Jika kita selalu membayangkan skenario buruk, maka pikiran kita akan secara otomatis mencari dan memperkuat bukti-bukti yang mendukung ketakutan tersebut. Sebaliknya, jika kita mulai membiasakan pikiran untuk mencari peluang, solusi, dan ketenangan, maka itu pula yang akan semakin kuat dalam kesadaran kita. Maka, pertanyaannya adalah, apa yang ingin kita biasakan dalam pikiran kita? Salah satu langkah pertama untuk mengubah pola pikir adalah menyadari kapan kita sedang berpikir dengan cara yang tidak mendukung diri kita. Pikiran yang tidak selaras dengan diri sejati memiliki karakteristik tertentu sebagai berikut. 1. Membuat kita merasa takut dan terbatas. Pikiran yang berasal dari diri sejati membawa ketenangan, kejelasan, dan keberanian. Sebaliknya, pikiran yang berasal dari ketakutan membuat kita merasa kecil dan tidak berdaya. 2. Penuh dengan asumsi negatif. Pikiran negatif seringkali bukan berdasarkan kenyataan, melainkan asumsi dan dugaan yang kita buat sendiri. Kita mungkin berpikir, saya pasti gagal, padahal kita bahkan belum mencoba. 3. Menyebabkan reaksi emosional yang berlebihan. Jika suatu pikiran membuat kita merasa sangat cemas atau marah tanpa alasan yang jelas, kemungkinan besar itu berasal dari pola ketakutan yang telah tertanam lama. 4. Tidak memberi ruang bagi pertumbuhan. Diri sejati kita selalu ingin bertumbuh, berkembang, dan mengalami kehidupan dengan lebih luas. Jika suatu pikiran menghambat kita untuk maju, maka itu bukanlah bagian dari kebenaran tertinggi kita. Untuk mengidentifikasi pola pikir yang tidak selaras, kita bisa bertanya kepada diri sendiri. Apakah pikiran ini membuat saya merasa damai, atau justru semakin gelisah? Apakah pikiran ini membantu saya bertumbuh, atau justru menahan saya? Jika saya melihat ini dari perspektif yang lebih luas, apakah masih terasa benar? Setelah kita menyadari pola pikir yang tidak selaras, langkah berikutnya adalah menggantinya dengan sesuatu yang lebih mendukung. Salah satu cara paling efektif adalah menggunakan afirmasi, pernyataan positif yang kita ulangi untuk membentuk pola pikir baru. Namun, afirmasi bukan sekadar kata-kata kosong. Ia harus memiliki kekuatan emosional dan keyakinan di baliknya. Misalnya, jika kita selama ini terbiasa berpikir, saya tidak cukup baik, kita bisa menggantinya dengan, saya cukup dan berharga apa adanya. Jika kita sering merasa takut gagal, kita bisa menggantinya dengan, setiap tantangan adalah peluang untuk bertumbuh. Afirmasi yang kuat harus memenuhi beberapa kriteria, menggunakan kata-kata yang positif. Fokus pada apa yang ingin kita ciptakan, bukan apa yang ingin kita hindari. Dinyatakan dalam bentuk sekarang. Alih-alih mengatakan, suatu hari nanti saya akan percaya diri, katakan saya adalah pribadi yang percaya diri. Disertai dengan emosi yang tulus. Kata-kata tanpa perasaan tidak akan membawa perubahan. Rasakan dan hayati afirmasi yang kita ucapkan. Selain mengulang afirmasi dalam pikiran, kita juga bisa menuliskannya setiap hari atau mengucapkannya di depan cermin. Semakin sering kita melakukannya, semakin kuat pola pikir baru ini terbentuk. Kesadaran diri adalah kunci dari segalanya. Tanpa kesadaran, kita akan terus terjebak dalam pola pikir lama tanpa menyadarinya. Namun, dengan kesadaran, kita bisa memilih bagaimana kita ingin merespons setiap situasi. Bagaimana cara melatih kesadaran diri? Berikut caranya. 1. Luangkan waktu untuk diam dan refleksi. Ketika kita selalu sibuk, kita tidak akan menyadari apa yang sebenarnya terjadi dalam pikiran kita. Luangkan beberapa menit setiap hari untuk duduk dalam keheningan, mengamati pikiran tanpa menghakimi. 2. Latih meditasi dan pernapasan sadar. Meditasi membantu kita kembali ke pusat diri, sementara pernapasan sadar memberi kita kendali atas reaksi emosional. 3. Sadari pola reaksi emosional kita. Jika kita merasa terganggu atau tersinggung oleh sesuatu, tanyakan pada diri sendiri, apakah ini reaksi yang berasal dari ketakutan lama? 4. Bersikap lembut pada diri sendiri. Perubahan pola pikir bukanlah proses instan. Akan ada saat-saat kita kembali ke pola lama, tetapi itu bukan berarti kita gagal. Itu hanya berarti kita sedang dalam proses belajar.
Pikiran kita adalah bangunan yang terus kita ciptakan setiap hari. Kita bisa memilih untuk membangun rumah yang penuh ketakutan, atau kita bisa membangun istana yang penuh keyakinan dan kedamaian. Setiap kali kita menyadari pola pikir yang tidak selaras dengan diri sejati, kita memiliki kesempatan untuk mengubahnya. Setiap afirmasi yang kita ucapkan adalah batu bata yang memperkuat pondasi mental kita. Setiap kesadaran yang kita latih adalah langkah menuju kebebasan sejati. Jadi mari bertanya kepada diri sendiri, apakah saya sedang berpikir dengan cara yang mendukung diri saya? Jika jawabannya belum, maka inilah saatnya untuk menciptakan kebiasaan berpikir yang lebih selaras dengan esensi sejati kita. Hidup kita adalah cerminan dari pikiran kita. Maka, apa yang ingin kita pikirkan hari ini? Bab 7, The Vortex, Realitas Energi dan Cara Mengaksesnya. Bayangkan ada sebuah arus energi yang mengalir deras, membawa segala hal yang kita inginkan, kebahagiaan, keberlimpahan, cinta, kesehatan, dan ketenangan. Arus ini tidak jauh di luar jangkauan kita, tidak juga tersembunyi di masa depan yang tak pasti. Ia ada di sini, saat ini, menunggu kita untuk melompat masuk dan menyelaraskan diri dengannya. Itulah vortex, pusaran energi di mana segala impian kita sudah terwujud dalam bentuk frekuensi. Bukan sekadar kemungkinan masa depan, tetapi sebuah realitas yang sudah ada, hanya menunggu kita untuk menyesuaikan diri dengannya. Masalahnya, seringkali kita justru berada di luar arus ini. Kita terjebak dalam ketakutan, keraguan, atau perasaan kurang, sehingga kita tidak bisa merasakan atau melihat realitas yang sebenarnya sudah tersedia bagi kita. Jadi bagaimana kita bisa memasuki vortex ini? Bagaimana kita bisa menyelaraskan diri dengan energi yang sudah membawa segala hal yang kita inginkan? Dalam kehidupan, setiap keinginan yang kita miliki menciptakan energi. Setiap kali kita menginginkan sesuatu, entah itu hubungan yang lebih baik, kesehatan yang lebih prima, atau kebebasan finansial, energi dari keinginan itu langsung masuk ke dalam vortex. Namun, permasalahannya bukan pada apakah keinginan kita sudah tersedia atau belum. Semua yang kita inginkan sudah ada dalam bentuk energi, siap untuk kita alami. Persoalan sebenarnya adalah, apakah kita sudah siap untuk menerimanya? Kita tidak bisa masuk ke dalam vortex dengan membawa perasaan takut, ragu, atau kurang percaya diri. Vortex bergetar dalam frekuensi kebahagiaan, kepuasan, dan keyakinan. Jika kita ingin merasakan realitas yang ada di dalamnya, kita harus mengubah vibrasi kita agar selaras dengannya. Ibarat sebuah stasiun radio, kita tidak bisa mendengarkan siaran yang kita inginkan jika kita tetap berada di frekuensi yang salah. Kita harus menyelaraskan diri dengan frekuensi yang tepat agar bisa menerima siaran yang kita inginkan. Begitu pula dengan vortex. Kita harus menaikkan energi kita agar bisa benar-benar merasakan segala kebaikan yang sudah tersedia di dalamnya. Kebanyakan orang berpikir bahwa mereka baru bisa merasa bahagia setelah mendapatkan sesuatu yang mereka inginkan. Aku akan bahagia setelah aku sukses. Aku akan merasa cukup setelah aku memiliki lebih banyak uang. Aku akan percaya diri setelah aku menemukan pasangan yang tepat. Tetapi, pola pikir ini justru membuat kita semakin jauh dari vortex. Karena kenyataannya adalah, kita harus merasa bahagia dulu sebelum kebahagiaan datang. Kita harus merasa cukup dulu sebelum keberlimpahan hadir. Kita harus merasa damai dulu sebelum hidup mulai mengalir dengan lebih lancar. Ini bukan tentang menunggu sesuatu terjadi untuk merasa baik, melainkan memilih untuk merasa baik sekarang, agar sesuatu yang kita inginkan bisa terjadi. Segala hal yang kita inginkan sudah ada dalam realitas energi kita saat ini, tetapi kita tidak bisa mengaksesnya jika kita terus berada dalam vibrasi yang bertentangan dengan apa yang kita inginkan. Jadi bagaimana kita bisa masuk ke dalam vortex? Bagaimana kita bisa benar-benar merasakan kebahagiaan, keberlimpahan, dan ketenangan yang sudah tersedia bagi kita? Berikut cara menyelaraskan pikiran dan perasaan dengan vortex. 1. Fokus pada perasaan yang diinginkan, bukan kekurangannya. Alih-alih meratap atas apa yang belum kita miliki, mulailah merasakan bagaimana rasanya jika kita sudah memilikinya. Jika kita menginginkan kelimpahan, rasakan bagaimana rasanya hidup dalam kemudahan. Jika kita ingin cinta yang tulus, rasakan bagaimana rasanya dicintai dengan sepenuh hati. 2.
Bersyukur atas apa yang sudah ada. Syukur adalah magnet yang membawa kita lebih dekat ke dalam vortex. Semakin kita bersyukur, semakin kita menyadari bahwa kebahagiaan tidak pernah berada di luar diri kita. Ia selalu ada di dalam kita, menunggu untuk diakui. 3. Lepaskan kontrol berlebihan dan percayai arus. Ketika kita terlalu ingin mengontrol bagaimana sesuatu terjadi, kita justru menutup jalan bagi semesta untuk bekerja dengan caranya sendiri. Percayalah bahwa yang terbaik akan datang dengan cara yang mungkin tidak bisa kita bayangkan. 4. Berada dalam keadaan rileks dan menikmati momen saat ini. Ketegangan, stres, dan kecemasan hanyalah indikasi bahwa kita sedang menjauh dari vortex. Setiap kali kita merasa terlalu khawatir, tarik napas dalam-dalam dan ingatkan diri bahwa kita tidak harus mengetahui segalanya. Yang perlu kita lakukan hanyalah menikmati momen ini, karena kebahagiaan bukanlah tujuan, melainkan cara kita berjalan menuju tujuan itu. Ketika kita mulai menyelaraskan diri dengan vortex, kita akan mulai melihat tanda-tanda kecil bahwa keinginan kita sudah mendekat. Apa saja tanda-tanda tersebut? 1. Kita merasa lebih tenang dan percaya diri. Kita tidak lagi terobsesi dengan kapan dan bagaimana sesuatu akan terjadi, karena kita tahu bahwa semuanya sedang bergerak ke arah yang benar. 2. Sinkronisitas mulai terjadi. Kita mulai melihat kebetulan-kebetulan kecil yang terasa terlalu sempurna untuk sekadar kebetulan. Kita bertemu dengan orang yang tepat, membaca kata-kata yang seolah menjadi jawaban bagi pertanyaan kita, atau mendapatkan peluang yang tiba-tiba muncul begitu saja. 3. Hidup terasa lebih ringan dan mengalir. Hal-hal yang dulu terasa sulit mulai terasa lebih mudah. Kita tidak lagi merasa terjebak dalam perasaan berat, melainkan mulai merasakan kebebasan yang sesungguhnya. 4. Kita mulai merasa bahagia tanpa alasan. Ini adalah tanda paling jelas bahwa kita sudah masuk ke dalam vortex. Kita tidak lagi membutuhkan sesuatu di luar diri kita untuk merasa bahagia, karena kita telah menemukan kebahagiaan itu di dalam diri kita sendiri. Pada akhirnya, vortex bukanlah sesuatu yang jauh dari kita. Ia bukan sesuatu yang harus kita kejar atau tunggu. Ia adalah realitas yang selalu ada, menunggu kita untuk menyelaraskan diri dengannya. Ketika kita merasa baik, kita sudah ada di dalamnya. Ketika kita percaya, kita sudah ada di dalamnya. Ketika kita berhenti melawan arus dan membiarkan kehidupan mengalir, kita sudah ada di dalamnya. Jadi, mari berhenti menunggu kebahagiaan di masa depan dan mulai merasakan kebahagiaan sekarang. Mari berhenti merasa kurang dan mulai menyadari bahwa segala yang kita inginkan sudah ada dalam jangkauan kita. Saat kita memasuki vortex, hidup tidak lagi menjadi sesuatu yang harus diperjuangkan. Ia menjadi tarian yang indah, dan kita adalah penarinya. Bab 8. Melepaskan ketakutan melalui meditasi. Pikiran manusia adalah samudera luas yang terus bergerak. Gelombang demi gelombang datang dalam bentuk pemikiran, kecemasan, harapan, dan ketakutan. Seringkali, tanpa sadar kita terjebak di tengah badai gelombang itu, membiarkan diri kita terseret ke arah yang tidak kita inginkan. Kita dikuasai oleh ketakutan, kecemasan, dan kebisingan batin yang tak kunjung reda. Namun, di bawah permukaan samudera yang bergejolak, ada kedalaman yang tenang, hening, dan jernih. Tempat di mana tidak ada badai, hanya keheningan yang damai. Disinilah kita menemukan inti sejati diri kita, terbebas dari ketakutan, terbebas dari kecemasan. Meditasi adalah perahu yang membawa kita ke kedalaman itu. Dengan meditasi, kita tidak lagi berusaha melawan gelombang, tetapi belajar untuk mengamati dan membiarkan mereka berlalu. Kita belajar untuk menyadari bahwa ketakutan bukanlah bagian dari diri kita yang sejati, melainkan hanya awan yang melintas di langit kesadaran kita. Ketakutan adalah suara yang berbicara dalam kepala kita, mengulang-ulang cerita lama, memperingatkan bahaya yang belum tentu nyata, dan membuat kita merasa tidak cukup baik, tidak cukup aman, tidak cukup kuat. Meditasi membantu kita melihat suara ini apa adanya, hanya pikiran. Pikiran bukanlah kenyataan. Pikiran hanyalah arus energi yang datang dan pergi, dan kita memiliki kekuatan untuk tidak tenggelam di dalamnya.
Saat kita duduk dalam keheningan dan mengamati pikiran kita tanpa menghakimi, kita mulai memahami bahwa ketakutan hanya memiliki kekuatan jika kita memberinya perhatian. Semakin kita mencoba melawan atau menekannya, semakin kuat ia menggenggam kita. Tetapi begitu kita membiarkannya ada, mengamatinya tanpa reaksi, ketakutan mulai kehilangan cengkeramannya. Seperti bayangan yang hilang saat cahaya dinyalakan, begitu pula ketakutan akan menghilang saat kesadaran kita bercahaya. Memasuki kondisi hening bukan berarti mengosongkan pikiran sepenuhnya, itu hampir mustahil. Tetapi, kita bisa menciptakan jarak antara diri kita dan pikiran kita. Kita bisa menjadi saksi yang mengamati, bukan aktor yang terjebak di dalam drama pikiran. Ada beberapa langkah yang bisa membantu kita memasuki keheningan dan menyelaraskan diri dengan energi kehidupan. Langkah pertama adalah temukan ruang yang tenang. Meditasi bisa dilakukan di mana saja, tetapi memiliki tempat khusus yang tenang akan membantu kita lebih mudah masuk ke dalamnya. Langkah kedua adalah atur nafas dengan kesadaran. Nafas adalah jembatan antara tubuh dan jiwa. Saat kita mengatur nafas dengan tenang, pikiran kita mulai melambat. Tarik nafas dalam-dalam, tahan sejenak, lalu hembuskan perlahan. Langkah ketiga adalah fokus pada saat ini. Pikiran kita cenderung melompat ke masa lalu atau masa depan, tetapi meditasi mengajarkan kita untuk hadir di sini dan sekarang. Rasakan sensasi tubuh, dengarkan suara di sekitar, dan biarkan semua itu ada tanpa perlawanan. Langkah 4 adalah gunakan mantra atau afirmasi. Mengulang kata-kata yang menenangkan seperti saya aman, saya cukup, atau saya terhubung dengan kehidupan, bisa membantu pikiran kita tetap terfokus dan tidak terhanyut oleh ketakutan. Langkah kelima adalah rasakan energi kehidupan mengalir dalam diri. Saat kita semakin masuk dalam keheningan, kita mulai merasakan sesuatu yang lebih besar dari diri kita. Kehangatan, kedamaian, dan energi yang mengalir di dalam tubuh. Ini adalah energi kehidupan, sumber dari segala sesuatu. Ketika meditasi dilakukan dengan sungguh-sungguh, kita akan mengalami perubahan, baik secara fisik maupun mental, seperti tubuh menjadi lebih ringan, seolah melayang. Jantung berdetak dengan ritme yang lebih tenang. Pikiran menjadi lebih jernih, seperti langit tanpa awan. Muncul perasaan damai yang tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Dalam kondisi ini, kita tidak hanya melepaskan ketakutan, tetapi juga menyadari bahwa kita tidak pernah benar-benar sendiri. Ada kekuatan yang lebih besar yang selalu menopang kita, yang selalu mengalir di dalam diri kita. Ketakutan seringkali muncul dari ketidakpastian, ketika kita tidak tahu apa yang akan terjadi, ketika kita merasa tidak memiliki kendali. Tetapi meditasi mengajarkan kita bahwa kita tidak perlu mengetahui semua jawaban untuk merasa damai. Meditasi membawa kita ke tempat di mana kita bisa mendengar suara batin kita dengan lebih jelas. Ketika pikiran tidak lagi bising dengan kecemasan, intuisi kita mulai berbicara. Kita mulai melihat solusi yang sebelumnya tersembunyi di balik ketakutan kita. Kita mulai memahami bahwa tidak ada yang perlu dikejar, tidak ada yang perlu dipaksakan. Keheningan yang kita temukan dalam meditasi bukanlah sekadar ketiadaan suara. Keheningan itu adalah tempat di mana kita benar-benar bisa mendengar diri kita sendiri, mendengar semesta berbicara melalui intuisi kita. Ketika kita menjadikan meditasi sebagai bagian dari hidup, kita tidak lagi hidup dalam reaksi terhadap dunia luar. Kita tidak lagi mudah terpengaruh oleh ketakutan, oleh keraguan, oleh ketidakpastian. Kita menjadi lebih selaras dengan aliran kehidupan. Kita berjalan dengan lebih ringan, lebih percaya. Kita tidak lagi dikendalikan oleh ketakutan, tetapi oleh kedamaian yang kita ciptakan dari dalam. Meditasi bukan sekadar alat untuk menenangkan pikiran. Ia adalah jalan untuk kembali ke rumah, ke dalam diri kita yang sejati, yang selalu penuh ketenangan, penuh kepercayaan, penuh cinta. Jadi, duduklah dalam keheningan, tarik nafas, biarkan gelombang pikiran berlalu, dan temukan kedamaian yang selalu ada di dalam diri Anda. Bab 9. Mengarahkan pikiran di tengah ketidakpastian. Kehidupan tidak pernah berjalan lurus sesuai rencana. Kita mungkin telah menetapkan tujuan, membuat strategi, bahkan merencanakan setiap langkah dengan cermat. Namun tetap saja kenyataan bisa membawa kita ke arah yang berbeda.
Terkadang, perubahan datang tanpa peringatan, mengguncang dasar yang selama ini kita anggap kokoh. Dalam momen-momen seperti itu, ketidakpastian menjadi teman yang tak diundang, dan jika kita tidak berhati-hati, ia bisa dengan mudah berubah menjadi ketakutan. Namun, bagaimana jika kita melihat ketidakpastian bukan sebagai ancaman, tetapi sebagai pintu menuju pertumbuhan? Bagaimana jika, alih-alih berusaha melawan perubahan, kita justru belajar mengalir bersamanya? Jawabannya terletak pada satu hal: bagaimana kita mengarahkan pikiran kita. Kita cenderung menggenggam erat hal-hal yang kita yakini sebagai kepastian. Pekerjaan yang stabil, hubungan yang nyaman, jalur karir yang telah kita bangun dengan susah payah. Namun, kehidupan memiliki caranya sendiri untuk menunjukkan bahwa tidak ada yang benar-benar bisa kita kendalikan sepenuhnya. Saat segalanya terasa tidak pasti, kita memiliki dua pilihan: berpegang pada ilusi kendali dan merasa frustrasi, atau merangkul ketidakpastian dengan keterbukaan dan fleksibilitas. Menyesuaikan diri dengan perubahan bukan berarti menyerah. Itu berarti kita belajar menari dengan arus kehidupan, bukannya tenggelam dalam arusnya. Itu berarti kita membiarkan diri kita bergerak maju, meskipun jalannya tidak seperti yang kita bayangkan. Ada 3 langkah yang bisa membantu kita menghadapi ketidakpastian dengan lebih bijak. Langkah pertama adalah terima bahwa ketidakpastian adalah bagian dari kehidupan. Tidak ada satupun dalam hidup ini yang benar-benar pasti, kecuali perubahan itu sendiri. Semakin kita menerima fakta ini, semakin ringan kita melangkah. Langkah kedua adalah alihkan fokus dari hal-hal yang di luar kendali ke hal-hal yang bisa kita kendalikan. Kita tidak bisa mengontrol keadaan di luar diri kita, tetapi kita bisa mengontrol reaksi kita terhadapnya. Kita bisa memilih untuk tetap tenang, berpikir jernih, dan mengambil langkah terbaik yang bisa kita lakukan saat ini. Langkah ketiga adalah percayai bahwa setiap perubahan membawa peluang. Bahkan di tengah kekacauan, selalu ada pelajaran yang bisa diambil, selalu ada kesempatan untuk bertumbuh. Apa yang tampak seperti jalan buntu bisa menjadi awal dari sesuatu yang lebih besar. Ketidakpastian seringkali membawa kecemasan karena pikiran kita dipenuhi oleh pertanyaan tanpa jawaban. Apa yang akan terjadi selanjutnya? Bagaimana jika semuanya berantakan? Bagaimana jika aku tidak siap? Namun, ketenangan bukanlah sesuatu yang bergantung pada kepastian eksternal. Ketenangan adalah sesuatu yang kita ciptakan dari dalam. Saat kita merasa terombang-ambing oleh ketidakpastian, cobalah langkah-langkah ini untuk menemukan kembali keseimbangan. Langkah pertama adalah fokus pada saat ini. Kecemasan muncul ketika kita terlalu banyak memikirkan masa depan. Alih-alih bertanya, bagaimana jika? Yang penuh ketakutan, tanyakan pada diri sendiri, apa yang bisa kulakukan saat ini? Langkah kedua adalah latih kepercayaan dan kepasrahan. Percaya bahwa semesta tidak bekerja melawan kita, tetapi untuk kita. Bahkan ketika kita tidak melihat jawabannya sekarang, ada sesuatu yang lebih besar yang sedang terbentuk di balik layar kehidupan kita. Langkah ketiga adalah hubungkan diri dengan sumber kedamaian. Meditasi, doa, atau sekadar mengambil napas dalam-dalam dan membiarkan tubuh rileks dapat membantu kita kembali ke pusat keseimbangan kita. Ketenangan bukanlah absennya masalah, melainkan kemampuan untuk tetap jernih meskipun masalah itu ada. Tantangan hidup tidak selalu datang dalam bentuk badai besar. Kadang-kadang, justru hal-hal kecil yang menguji ketahanan kita, macet di jalan, tugas yang menumpuk, seseorang yang berkata sesuatu yang menyakitkan. Semua ini bisa dengan mudah memicu reaksi negatif jika kita tidak sadar akan bagaimana pikiran kita bekerja. Berikut beberapa teknik sederhana untuk mengarahkan pikiran kita ke arah yang lebih positif. 1. Sadari pola pikiran yang muncul. Saat menghadapi situasi yang membuat stres, tanyakan pada diri sendiri, apakah aku bereaksi berlebihan? Apakah ada cara lain untuk melihat situasi ini? 2. Gunakan afirmasi yang menguatkan. Kata-kata yang kita ucapkan pada diri sendiri membentuk realitas kita. Ubah kalimat seperti, aku tidak tahu harus berbuat apa, menjadi aku percaya bahwa jawaban akan datang pada waktunya. 3. Alihkan perhatian pada solusi, bukan masalah. Ketimbang berfokus pada apa yang salah,
Tanyakan, apa langkah kecil yang bisa aku ambil sekarang untuk memperbaiki keadaan? 4. Berlatih bersyukur di tengah ketidakpastian. Meski ada banyak hal yang belum jelas, selalu ada sesuatu yang bisa kita syukuri. Bersyukur mengubah energi kita dari kecemasan menjadi ketenangan. Saat kita berada di tengah ketidakpastian, seringkali kita ingin segera keluar dari situasi tersebut. Namun, bagaimana jika kita melihatnya sebagai kesempatan untuk bertumbuh? Setiap tantangan yang datang membawa pesan. Ia mengajarkan kita sesuatu tentang diri kita sendiri, tentang kesabaran kita, tentang kekuatan kita, tentang bagian diri kita yang mungkin perlu kita perbaiki. Jika kita bisa mengubah cara pandang kita, maka tidak ada pengalaman yang benar-benar sia-sia. Saat kita dihadapkan pada kegagalan, kita belajar tentang ketahanan. Saat kita menghadapi perubahan, kita belajar tentang fleksibilitas. Saat kita kehilangan sesuatu, kita belajar untuk lebih menghargai apa yang kita miliki. Kita tidak bisa menghindari ketidakpastian, tetapi kita bisa memilih bagaimana kita menjalaninya. Kita bisa membiarkannya menakut-nakuti kita, atau kita bisa menggunakannya sebagai bahan bakar untuk pertumbuhan kita. Jadi, ketika hidup terasa tidak menentu, ingatlah, ketidakpastian bukan musuh. Ia adalah ruang di mana kemungkinan-kemungkinan baru dapat lahir. Ia adalah jalan menuju versi diri kita yang lebih kuat, lebih bijaksana, lebih selaras dengan kehidupan. Yang perlu kita lakukan hanyalah mengarahkan pikiran kita dengan penuh kesadaran, penuh keberanian, dan penuh kepercayaan. Bab 10. Hidup dalam keseimbangan, menerima, percaya, dan mengalir. Dalam hidup, kita sering terjebak dalam upaya tanpa henti untuk mengendalikan segalanya. Kita ingin memastikan bahwa rencana kita berjalan sesuai harapan, bahwa impian kita terwujud dengan cara yang kita inginkan, bahwa segala sesuatu terjadi pada waktu yang kita anggap tepat. Namun, semakin kita mencoba menggenggam kendali, semakin besar pula rasa frustrasi yang kita rasakan ketika kenyataan tidak selalu sesuai dengan ekspektasi. Keseimbangan sejati bukanlah tentang mengontrol setiap aspek kehidupan, tetapi tentang menemukan ketenangan di tengah ketidakpastian. Ia bukan tentang menyerah tanpa arah, tetapi tentang melepaskan dengan percaya bahwa ada kekuatan yang lebih besar yang senantiasa menuntun kita. Ketika kita belajar menerima kenyataan, mempercayai alur kehidupan, dan mengalir dengannya, kita membuka diri untuk mengalami kedamaian yang sesungguhnya. Seringkali, penderitaan kita bukan berasal dari kenyataan itu sendiri, melainkan dari perlawanan kita terhadapnya. Kita tidak ingin kehilangan sesuatu, kita tidak ingin menghadapi hal-hal yang tidak nyaman, kita tidak ingin berada di luar zona nyaman kita. Tetapi, apakah perlawanan itu membuat keadaan menjadi lebih baik? Ataukah justru semakin memperumit segalanya? Menerima bukan berarti menyerah. Menerima berarti melihat realitas sebagaimana adanya, tanpa ilusi dan tanpa penolakan. Ini adalah langkah pertama menuju kebebasan. Ketika kita menerima bahwa segala sesuatu di dunia ini bersifat sementara, kita tidak lagi takut kehilangan. Ketika kita menerima bahwa perubahan adalah bagian alami dari kehidupan, kita tidak lagi terjebak dalam ketakutan akan masa depan. Ketika kita menerima bahwa kita tidak selalu memiliki kendali penuh atas segalanya, kita mulai belajar untuk menemukan kedamaian di tengah ketidakpastian. Menerima kenyataan memungkinkan kita untuk bergerak maju dengan lebih ringan. Alih-alih terjebak dalam masa lalu atau mencemaskan masa depan, kita dapat hadir sepenuhnya di saat ini, di mana kehidupan yang sesungguhnya berlangsung. Saat kita merasa kehilangan arah atau menghadapi masa-masa sulit, mudah bagi kita untuk berpikir bahwa dunia tidak berpihak pada kita. Namun, bagaimana jika sebaliknya? Bagaimana jika semesta selalu bekerja untuk kita, meskipun kita tidak selalu bisa melihatnya? Lihatlah bagaimana kehidupan ini bekerja. Matahari selalu terbit di pagi hari tanpa kita minta. Jantung kita terus berdetak tanpa kita harus mengaturnya. Napas kita terus mengalir tanpa kita sadari. Ada keseimbangan yang luar biasa dalam kehidupan ini, dan kita adalah bagian darinya. Ketika kita mulai mempercayai bahwa ada kekuatan yang lebih besar yang selalu membimbing kita, kita berhenti merasa sendirian. Kita mulai memahami bahwa segala sesuatu terjadi bukan untuk menghancurkan kita, tetapi untuk membentuk kita. Bahkan dalam tantangan terbesar,
Ada pelajaran berharga yang bisa kita ambil. Kepercayaan ini tidak berarti kita pasif dan tidak melakukan apa-apa. Sebaliknya, kepercayaan ini memberi kita keberanian untuk terus melangkah dengan keyakinan bahwa setiap langkah yang kita ambil akan membawa kita lebih dekat kepada apa yang benar-benar kita butuhkan. Menyerahkan diri seringkali disalahartikan sebagai tindakan pasrah tanpa usaha. Padahal, menyerahkan diri bukanlah berhenti berusaha, melainkan berhenti berjuang melawan alur kehidupan. Bayangkan sebuah sungai yang mengalir dengan deras. Jika kita berusaha berenang melawan arus, kita akan kelelahan dan kemungkinan besar tidak akan sampai ke tujuan. Namun, jika kita belajar mengapung dan membiarkan aliran membawa kita akan menemukan bahwa perjalanan menjadi lebih mudah. Menyerahkan diri berarti bekerja dengan aliran kehidupan, bukan melawannya. Ini berarti melakukan yang terbaik yang kita bisa, lalu melepaskan hasilnya dengan keyakinan bahwa apapun yang terjadi adalah yang terbaik bagi pertumbuhan kita. Ada beberapa cara untuk mempraktikkan seni ini dalam kehidupan sehari-hari. 1. Lakukan yang terbaik, lalu lepaskan. Berusaha keras adalah hal yang baik, tetapi jangan sampai kita terobsesi dengan hasilnya. Percayalah bahwa jika sesuatu memang untuk kita, ia akan menemukan jalannya. 2. Percaya bahwa segala sesuatu terjadi pada waktu yang tepat. Kadang kita ingin sesuatu terjadi sekarang juga, tetapi semesta memiliki waktunya sendiri. Apa yang kita anggap sebagai penundaan, mungkin sebenarnya adalah perlindungan atau persiapan untuk sesuatu yang lebih baik. 3. Ikuti intuisi dan tanda-tanda dari kehidupan. Ketika kita tenang dan terbuka, kita mulai menyadari bahwa kehidupan selalu memberikan petunjuk. Orang yang kita temui, peluang yang muncul, bahkan tantangan yang datang, semuanya membawa pesan jika kita mau mendengarkan. Dengan belajar menyerahkan diri, kita tidak kehilangan arah, tetapi justru menemukan jalan yang lebih selaras dengan siapa kita sebenarnya. Pada akhirnya, keseimbangan hidup bukan hanya tentang menerima dan mengalir, tetapi juga tentang memilih untuk berfokus pada hal-hal yang membawa kebahagiaan dan rasa syukur. Ketika kita memilih untuk melihat keindahan dalam hal-hal kecil, kita mulai menyadari betapa banyak berkah yang sudah kita miliki. Ketika kita memilih untuk bersyukur atas perjalanan hidup kita, bahkan yang penuh tantangan, kita mulai memahami bahwa setiap pengalaman memiliki nilai dan makna. Ketika kita memilih untuk lebih banyak mencintai daripada mengkhawatirkan, lebih banyak memberi daripada mengeluh, lebih banyak tertawa daripada menangisi, kita mulai menjalani hidup dengan ringan dan penuh kedamaian. Hidup dalam keseimbangan bukan berarti hidup tanpa masalah. Ia berarti kita mampu menemukan ketenangan di tengah badai, kebahagiaan di tengah tantangan, dan kepercayaan di tengah ketidakpastian. Jadi, mari kita belajar untuk menerima apa yang ada, mempercayai perjalanan kita, dan mengalir dengan kehidupan. Sebab, ketika kita berhenti melawan dan mulai mengalir, kita akan menemukan bahwa kehidupan ini selalu membawa kita ke tempat yang seharusnya kita tuju. Kesimpulan, kehidupan selalu bergerak, seperti sungai yang mengalir tanpa henti. Ia tidak menunggu siapapun, tidak menoleh ke belakang, dan tidak ragu dalam perjalanannya. Dalam arusnya, terkadang ia membawa ketenangan yang menyegarkan, terkadang ia mengguncang dengan derasnya tantangan. Tetapi, sungai tidak pernah bertanya apakah ia sedang di jalur yang benar. Ia hanya mengalir, percaya bahwa setiap tikungan dan setiap percabangan membawanya menuju lautan yang lebih luas. Begitu pula dengan kita. Dalam perjalanan hidup ini, kita bisa memilih untuk menjadi aliran yang bergerak maju dengan percaya diri, atau menjadi penonton yang terus meragu, takut akan setiap ombak yang datang. Namun, semakin kita berusaha melawan arus kehidupan, semakin besar penderitaan yang kita rasakan. Sebaliknya, ketika kita belajar menerima, mempercayai, dan mengalir, kita mulai merasakan kedamaian yang sejati. Ketakutan, keraguan, dan ketidakpastian adalah bagian alami dari kehidupan, tetapi mereka tidak harus menjadi tuan atas diri kita. Kita memiliki kekuatan untuk memilih perspektif, mengarahkan fokus, dan membentuk realitas yang lebih selaras dengan jiwa kita. Semesta selalu mendukung mereka yang berani percaya, mereka yang berani melangkah, dan mereka yang berani melepaskan beban yang tidak lagi selaras dengan perjalanan mereka. Kini,
Saatnya berhenti bertanya apakah kita layak menerima kehidupan yang kita impikan. Kita tidak perlu berjuang untuk membuktikan nilai diri kita. Yang perlu kita lakukan hanyalah melayakkan diri, menjadi pribadi yang selaras dengan energi keinginan kita, membuka hati untuk menerima, dan mengizinkan diri kita untuk menerima apa yang sesungguhnya telah tersedia bagi kita. Hiduplah dengan penuh kepercayaan, dengan keberanian untuk mengalir, dan dengan kesadaran bahwa setiap langkah, sekecil apapun, sedang membawa kita menuju versi terbaik dari diri kita sendiri. Sebab, pada akhirnya, kehidupan bukanlah tentang menemukan diri kita, melainkan tentang menciptakan diri kita dengan penuh kesadaran, kasih, dan keyakinan.